Halo, selamat datang semuanya di community webinar kita yang ketiga dalam bahasa Indonesia. Halo, halo yang baru datang, halo semua. Kalau aku boleh tahu kalian dari mana aja nih? Maksudnya dari company mana aja? Halo, halo Tessa. Kalian dari mana aja nih? Boleh chat di kanan bawah. Dari mana? Halo, Cahyo. Mas Cahyo dari mana, Mas? Halo, Mas Edi. Halo, halo. Oh, Astra Honda Motor. Oh, ada Mas Iwan dari Astra Honda Motor. Astra Honda ini ya, kalau aku perhatiin dari webinar kita yang pertama, apa nggak pernah absen ya? Hindo juga nih, Pak Cahyo. Kraft Heinz, oke, ada dari Kraft Heinz, Astra. Halo Mas Heru semuanya, halo. Halo, halo. Kita tunggu 1 menit lagi ya, biar yang lain bisa join. Habis itu kita mulai. Just to respect the time. Nih aku lihat nih, Big Three ini selalu ada ya. Kraft Heinz, Hindo, sama Astra Honda. Juara sih. Halo, selamat siang Mas Wijaya. Halo Jennifer. Lama-lama kayak lagi streaming ya. Halo-halo terus. PT SSB. Oh, SSB. SSB kalau nggak salah baru mulai program kan ya, SSB. Halo Mas Rizky, halo Bu Rina. Hardware Energy. Woi, mantap. Hardware Energy. Mantap, mantap, mantap. Ih, seneng deh akhirnya. Oke, udah 13:02. Kita, apa namanya, nanti kita halo-halo lagi, tapi kita halo-halonya dengan speaker kita hari ini ya. Oke, semuanya selamat datang di webinar community Naluri yang ketiga dalam bahasa Indonesia. Balik lagi bersama aku, Martin. Aku yang akan menjadi host kalian selama webinar ini berjalan dan kemungkinan beberapa webinar ke depannya dalam bahasa Indonesia. Nah, hari ini kita mau bahas tentang dari stress menjadi blessed gitu ya. Kayak aku tuh come out sama this title, kayak aku mikir kayak stres itu dilihat sebagai hal yang selalu hal yang buruk gitu ya. Tapi nggak selamanya begitu. Karena kemarin kalau misalnya kalian sempat ikut webinar kita yang pertama sama Mbak Kisti, dia sempat bahas tentang good stress sama bad stress gitu loh. Nah, tapi mungkin kita di sana belum bisa ngebahas in depth lagi nih apa sih good stress, apa sih bad stress dan kenapa sih stress itu sebenarnya nggak hal yang selalu negatif gitu ya, meskipun konotasinya itu selalu negatif gitu kan. Nah, tapi sebelum aku mulai webinar kali ini, aku mau sedikit brief dulu nih ya. Brief dulu cara menggunakan Demio. Nah, kalau untuk Demio ini kan platform ini baru dan mungkin kalian ada yang baru pernah datang ke webinar kita pertama kali, terus baru pernah lihat, apa nih Demio segala macam gitu-gitu. Nah, tapi apa? Aku mau nanya dulu ke kalian. Sebelumnya udah ada yang pernah ikut webinar kita? Nih, aku adain poll di sebelah kanan. Kalau kalian lihat di sebelah kanan itu kalian bisa isi. Nah, waduh, banyak yang pertama kali. Pernah. Woi. Oke. Oke, aku assume karena kita baru ada 3 webinar, berarti yang pernah itu kalian ikut yang sama Mbak Kisti ya. Yang pertama kali berarti kalian benar-benar baru pertama kali. Oke, bagi kalian yang pertama kali baru join, aku mau menjelaskan dulu sedikit caranya memakai Demio ini ya untuk kayak ikutan berpartisipasi di webinar kali ini. Oke, jadi Demio ini adalah aplikasi yang membuat kita tuh mengallow kita untuk berinteraksi sama speaker. Jadi kalau biasanya kalian ikut webinar itu dengerin aja, tapi kalau kita nih sekarang kita bisa ngobrol sama speakernya langsung gitu loh. Kita bisa nanya langsung, kita bisa interaksi langsung sama speakernya. Via apa sih? Via chat atau enggak via polling. Dan juga nanti juga ada kayak namanya kita bilang featured action atau nanti kayak ada pop up gitu loh di sebelah kiri. Kalau kalian mau ngambil action yang bakalan kita kasih, kayak kita nanti bakalan ngasih survei dan juga ngasih assessment gitu. Nanti kalian bisa akses dengan featured action itu. Nanti bakalan aku bilangin kok kapan akan munculnya. Nah, pertama kalau kalian mau ngechat, nah ini sebenarnya udah pada ngerti kayaknya ya. Kalau chat itu ada di sebelah kanan bawah, kalian bisa chat, bisa nanya, bisa ngeluarin pendapat kalian kayak, oh iya Mbak, bener juga ya poin ini ya, atau misalnya oh Mbak aku mau nanya dong bla bla bla, bisa.
Tapi kalau kalian mau bertanya langsung sama speaker kita hari ini, yaitu Mbak Arienda, kalian bisa ketik terus ketik namanya Mbak Arienda sebelum kalian mengajukan pertanyaan. Nanti kita akan jawab di akhir sesi ini, karena kita ada Q&A session di akhir ini. Nah, yang kedua, itu kalau misalnya kalian mau nanya, tapi kalian malu nih, mungkin bukan malu-malu ya, atau mungkin ada pertanyaan yang sedikit sensitif, atau kalian ya malu aja sih gitu. Enggak apa-apa, tetap bisa nanya tanpa namanya kelihatan. Nanti sebelum kalian ketik @arianda dan mengajukan pertanyaan, di atasnya itu ada apa namanya box kecil dengan wording send anonymous message. Nah, kalau kalian klik send anonymous message itu, nanti nama kalian nggak bakal keluar. Itu loh, even aku sama Mbak Rinda nggak bakal tahu namanya siapa. Nah, yang ketiga, nanti slide-slide ini yang akan kita present hari ini, kalian bisa download semua di akhir webinar ini untuk kalian pelajari lebih lanjut gitu kan ya. Nah, sebelum kita lanjut, aku mau nanya nih, kalian udah pernah ketemu sama Mbak Rinda nggak sih? Aku mau tahu nih, udah pernah ketemu sama Mbak Rinda dari aplikasinya, mungkin udah pernah ketemu di onsite gitu ya. Misalnya kalau Mbak Rinda sempat datang ke apa namanya, ke ininya kalian, kantor kalian gitu. Aku mau tahu siapa aja sih yang udah kenal gitu loh. Oke, 2 orang ini boleh tahu nggak sih aku kenalnya kalian tuh di mana? Di aplikasi atau apa namanya di onsite? Onsite Mas. Oh, oke. Oh, berarti sama Harbor belum lama berarti ya? Apa udah lama ya? Oi, halo Mbak Rinda. Nih, Mbak, udah ada yang kenal Mbak Rinda nih. Namanya Erina dari Harbor Energy. Oh Dokter iya, Dokter Erin. Erin Oh, kayaknya. oke. Mantap, mantap. Iya. Ada satu memberku juga mau datang katanya dia mau lihat aku. Ternyata Bukan bukan bot. bot ya. Oke, ini nih juga ada nih Devinta ketemu Mbak Rinda di apps. Mantap. Iya. Makasih ya Devi udah hadir. Dia menepati Oh janji iya. loh. Oh, ada yang sampai janji ya mau datang ke webinar. Mau datang katanya. Oke. Baik. Kayaknya nih Mbak Rinda emang apa namanya? Udah quite famous ya, lumayan famous ya di app sama di onsite ya. Oke, Nah, amin. mungkin tapi aku nih lihat nih Mbak, masih ada yang belum kenal sama Mbak Rinda dan mau kenalan nih. Nah, kayaknya sebelum kita lanjut untuk kayak present, untuk kayak Mbak mau sharing apa sih di sini, better kita kenalan dulu nih sama Mbak Rinda ya. Coba Mbak Rinda boleh memperkenalkan diri sendiri Mbak di sini. Oke, terima kasih Martin. Aku sebelumnya mau tanya dulu dong. Sinyalku, maksudnya video dan suara Kalau terdengar baik untuk nggak? videonya sedikit patah-patah, cuma oke. Kalau suaranya aman. Mm-mm. Aman ya? Oke, iya. Ya ini cukup stressful ya, karena pas banget ini kita bahas soal stres ya. Jadi tadi kita mau sedikit buka-bukaan aib Ya ya boleh. Martin ya, gitu ya. Jadi tadi sempat bolak-balik ini cari spot sinyal ya. Jadi mohon maaf banget kalau misalnya mungkin suara saya atau mungkin videonya juga terputus-putus gitu ya. Karena ini lokasinya mungkin tidak mendukung ya. Saya lagi ada di daerah Yogyakarta nih kebetulan Oh. nih. Gitu. Jadi sebelumnya tadi ya, makasih ya Martin ya udah ngundang saya ke sini juga, ketemu teman-teman dan saya senang banget nih ketemu teman-teman yang akhirnya mau ketemu di sini ngobrol-ngobrol sama saya. Ya, tak kenal maka kata sayang ya. Tadi benar kata Martin, aku kenalan dulu nih. Tadi kan baru 2 atau 3 yang mungkin udah kenal sama aku. Kalau yang lain mungkin banyak yang belum kenal gitu ya. Jadi aku kenal dulu, ya aku Arinda Anggraini, boleh dipanggil Rinda gitu ya. Saya mental health coach di Naluri atau pelatih kesehatan mental. Saya magister di psikologi pendidikan gitu dan sudah berpengalaman 15 tahun sebagai psikolog dan asesor gitu ya. Dan ada sertifikasi sebagai asesor juga dan coach gitu selama saya bekerja di Naluri. Nah, kebetulan spesialisasi karena memang yang tadi psikolog pendidikan itu sebelumnya saya lebih banyak menangani masalah anak dan remaja gitu ya, perkembangan anak dan remaja. Tapi di 5 tahun terakhir, terutama masuk di Naluri nih ya gitu ya, saya dituntut atau saya meng-challenge diri saya untuk belajar soal kesehatan mental secara umum. Apalagi karena
kita tahu tren kesehatan mental ini juga muncul ya akhir-akhir ini ya setelah COVID gitu ya. Jadi ternyata mempelajari itu menurut saya itu passion saya juga gitu ya. Jadi kesehatan mental secara umum kayak stres, cemas, depresi, sedikit-sedikit saya coba belajar. Dan juga saya biasa menangani soal konsultasi karir gitu ya. Jadi bingung nih kalau misalnya mau nerusin atau mau karir di mana, biasanya tuh ngobrol tuh sama saya gitu. Khusus klien-klien yang biasa saya tangani. Gitu Martin. Kenalannya sampai sini. Berarti Mbak ini juga bisa cocok ke orang yang lagi berkarir sama orang yang masa baru berkarir juga ya. Soalnya ini aku lihat ada children and teenager development juga buat yang mungkin ngebantu parents kali Mbak ya. Parents untuk ya. Dan juga ada ya tadi karir development, berarti cocok banget buat kalian-kalian yang lagi bukan mid juga ya, kayak baru memulai karir atau lagi di mid karir yang mau bertanya-tanya sama Mbak Rinda, bisa banget gitu ya. Kalau misalnya kalian nggak dapat Mbak Rinda dan kalian mau ngobrol sama Mbak Rinda, bisa request via Nani di apps ya. Tapi juga bukan berarti coaches yang lain itu nggak better, semuanya better gitu loh. Cuma kalian lebih suka ngobrol sama siapa aja gitu, yang nyamannya sama siapa gitu. Nah, mungkin sekarang Mbak mau mulai untuk sharing Mbak, bagaimana sih cara mengubah stres menjadi blessing Mbak itu ke kita. Oke, siap Martin. Makasih ya Martin ya udah udah buka ini juga, buka kegiatan ini. Silahkan Martin untuk kembali ke tempatnya ya. Iya, nih aku diusir dulu guys sama Mbak Rinda. Bentar ya, aku bakal balik lagi nanti. Oke, silakan Mbak Rinda, monggo. Oke, terima kasih. Oke. Nah, hari ini ya tadi kita lihat judulnya aja stres menjadi bless, kayaknya wow banget ya, bahas apa sih hari ini sebenarnya. Ya, jadi kalau bahasnya tadi karena saya sudah mempelajari kesehatan mental secara umum, memang kita mau bahas soal bagaimana kita bisa melihat stres itu menjadi hal yang positif. Karena memang selama ini kalau kita mendengar kata stres gitu ya, itu selalu berkaitan atau stigmanya dengan hal-hal yang negatif gitu ya, atau hal-hal yang kayaknya harus dihindari gitu. Kalau misalnya ke dokter, jangan stres deh, kurangi stres deh, atau apapun itu. Jadi kesannya stres itu adalah hal yang mungkin setidaknya nggak kita alami kayak gitu. Nah, makanya hari ini kita tuh pengennya gitu ya, kami di Naluri tuh pengennya melihat perspektif lain gitu ya dari stres, kalau sebenarnya stres itu bisa menjadi hal yang positif. Gimana? Gitu ya, kita bahas setelah ini, oke? Nah, sebelum kita bahas gitu ya, aku mau nanya juga nih sama audiens yang ada 5.500.000 orang ini, enggak ya, 55 orang ya, oke. Gak apa-apa 55, tapi seneng ngobrolnya. Aku pengennya sih nanti ini diskusinya interaktif, jadi aku pengen banget teman-teman boleh banget untuk ngechat, boleh nanya, boleh curhat gitu ya, asal jangan panjang-panjang gitu di kolom chatnya. Nanti ketika ada waktunya Q&A saya bisa akan jawab gitu. Nah, sebelumnya kita mau tanya dulu nih sama teman-teman, sama Bapak Ibu yang hadir di sini, ketika mendengar ya atau melihat nih, aku nulisnya gini, apa itu stres gitu ya. Ketika Bapak Ibu, teman-teman gitu ya, melihat kata stres, mendengar kata stres, apa yang pop up muncul gitu di pikiran. Boleh chat di kolom chat ya, nggak usah panjang-panjang, nggak usah curhat panjang lebar. Satu kata aja, tekanan, capek, cemas. Oke, ada lagi nggak yang mau apa ya kira-kira ya, lelah. Oke, apalagi nih, lelah tuh, ini ada 2 orang yang ngomong lelah, pusing, sakit. Oke, takut. Oke, lelah, gelisah. Oke, banyak banget nih yang ngomong. Ya, jadi kita lihat kayaknya nih hal-hal yang cenderung berbau negatif ya. Cenderungnya kayaknya stigmanya kalau stres itu kayaknya hal-hal yang negatif. Lelah, cemas, takut, komentar orang yang sakit. Ini apa nih maksudnya, komentar yang sakit nih. Terus khawatir, kepikiran terus gitu ya. Jadi makasih ya udah cerita ya. Udah sharing di sini. Jadi memang ada hal-hal yang sering sama seperti kita lihat di sini. Kalau kita ngomong stres itu come out-nya dengan hal yang negatif, hal yang membuat kita cemas, hal yang membuat kita pusing, hasil sakit kayak gitu ya. Nah, oke, kita bahas selanjutnya.
Nah, terima kasih. Selanjutnya saya mau tanya nih kepada Bapak Ibu semua gitu, dan teman-teman gitu yang mungkin seumuran. Kalau dari skala 1 sampai 10 nih teman-teman, 0 itu tidak stres, dan 10 tuh sangat extremely stres. Seberapa stres kamu pada saat ini? Ada di angka berapa sih kira-kira? Wow, 9,99 Pak Henry. Pak Cahyo 8, Okta 4, 8, 6, Olivia. Oke, middle 5, Devinta 5. Oh, good Devinta. 7, 5, 4 karena sekarang lagi sakit. Oke, baru turun ke 5, tadinya 8. Wow, ada yang 10. Oke. 5, 5. Jadi kebanyakan tadi ya. 5, 8, 10. Tapi kayaknya banyak yang sedang-sedang aja ya. Ini kayak lagu nih, sedang-sedang aja. Seangkatan nggak kita kira-kira? Oke. Wow, oke. Terima kasih teman-teman ya. Udah bikin apa ya? Mengeluarkan atau mengekspresikannya stres Anda saat ini. Kalau saya mau bilang, saya stresnya di level berapa? Hari ini ya. Boleh ya, saya jujur ya. Saya di level 9. Mbak Rinda kok bisa stres gitu? Mbak kan psikolog loh. Saya kan manusia ya teman-teman ya. Jadi kenapa saya bilang stres? Ya tadi, stres itu bisa dialami siapapun gitu ya. Stres itu bisa dialami siapapun dan bukan hal yang tabu gitu ya. Dan stres itu saya anggap adalah bentuk saya, reaksi saya ketika saya menghadapi tantangan kayak gitu. Oke, terima kasih ya tadi ya. Kita lihat ini hal-hal yang negatif ya, kebanyakan 5, 8 gitu ya. Jadi pada stres nih. Jadi ada 63 orang hari ini mungkin bersama-sama merasakan hal yang sama mungkin ya. Setengahnya merasakan hal yang sama. Jadi mungkin yang saya bisa bilang, kamu nggak sendirian di sini. Kamu bersama saya. Kamu bersama saya, apalagi tadi yang 9,99 Pak Henry ya, atau ada yang 10, kamu bersama saya, kamu tidak sendirian. Oke. Lanjut, kita mau kasih tahu statistiknya. Di negara Asia Tenggara, terutama di Indonesia nih teman-teman ya. Ini di tahun 2021 sama 2022, yang 2023 belum update nih. Nah, jadi memang ternyata stres itu bisa dialami sama siapapun, tadi yang saya kayak bilang ya. Ada yang anak umur 18 sampai 24 bisa stres. Terus 25 sampai 44 tahun juga stres, dan memang lebih tinggi di tahun 2022 dibanding 2021. Terus 45 tahun juga ada 17% nih ternyata lebih stres, tapi berkurang stresnya dibanding 2021. Tapi yang jelas 18 di usia range 18 sampai 24 dan 25 sampai 44 itu cenderung lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya nih di 2021. Nah, kalau boleh tahu nih teman-teman, menurut teman-teman ya, menurut Bapak Ibu, apa sih yang bikin stres remaja usia 18 sampai 24 tahun ini? Apa ya kira-kira? Kira-kira apa sih yang bikin stres di usia ini? Di usia sekitar 18 sampai 24. Nggak punya teman, diputusin pacar. Cinta-cintaan, tuntutan lingkungan, apalagi? Ayo. Perubahan tanggung jawab, great. Pinjol nih, ada yang mau nonton konser gitu ya, umur segitu ya kali ya. Cari kerja kurang duit, mencari jati diri. Great, thank you, terima kasih sharingnya. Kalau gitu di 25 sampai 44. Lulus bingung, benar. Ya, di umur segini tuh baru lulus terus bingung mau ngapain. Benar sekali. Kapan nikah? Oke. Ini kayaknya pengalaman pribadi ya. 25, 44 itu ini udah langsung ke kapan nikah ya, disuruh ketika ditanya ada tekanan kapan nikah. Tekanan nyari duit untuk belajar mahal, merit dalam tekanan. Sandwich generation, menata masa depan keluarga. Anak terakhir yang dituntut. Oke, harus jadikan pertama KPR rumah dan kolek. Mbak Lia relate ya Mbak kita Mbak. Oke, iya benar sekali. Jadi ternyata challenge-nya beda-beda ya teman-teman ya. Di usia 18 sampai 24 challenge-nya tadi kita lihat berhubungan dengan akademis, baru lulus mau cari kerja, mau menata masa depan kemana. Di 25-44 beda lagi nih challenge-nya. Ada yang dituntut nikah, ada tuntutan biaya, ada yang harus kok nggak naik-naik karir gitu ya. Terus ngelihat kanan kiri kok temennya udah ada yang karirnya ini itu, kok saya masih di sini-sini aja gitu nggak.
gitu ya. Apalagi ada KPR gitu ya, cicilan, anak mau sekolah, anaknya 3 gitu mau sekolah semua gitu, bingung ya. Nah, itu seperti itu. Jadi itu hal yang biasa gitu sebenarnya dialami sama orang dan challenge-nya beda-beda di perkembangan itu. Oke, jadi kita tanya lagi, kita balik lagi, kalau apa sih tadi stres ya? Sebenarnya stres itu hal yang alami teman-teman. Jadi reaksi alami tubuh kita terhadap tekanan, ya, baik emosional, fisik, dan psikologis. Tekanan fisik pun bisa bikin kita stres. Yang tadinya biasanya hidup di udara yang panas gitu ya, terus tiba-tiba harus pindah ke Bandung atau kemana terus kedinginan. Tubuhnya, fisiknya stres, kayak gitu. Yang tadinya anak sekolahan udah gitu fresh graduate pindah ke pekerjaan gitu ya, challenge pekerjaan baru, stres, kayak gitu. Nah, itu jadi reaksi alami tubuh yang dibilang adalah itu hal yang wajar dan normal dialami. Semua orang, bahkan mungkin saya bilang semua makhluk hidup merasakannya. Hewan dan binatang, hewan dan tumbuhan pun bisa merasakan stres. Kayak gitu. Nah, stres itu adalah bentuk bagaimana kita merespon tantangan dalam kehidupan. Seperti itu. Jadi berasal dari peristiwa, pikiran, tekanan, perubahan, ketidakpastian, atau ketidakmampuan kita dalam mengendalikan situasi. Gitu ya. Nah, gimana kita mengendalikan stres ini sebenarnya berdampak jangka panjang terhadap resiliensi kita sebagai manusia, atau kita bilang daya lenting. Mungkin semakin banyak ya, semakin sering kita bisa menghadapi stres dan kita tahu bagaimana menanganinya, gitu ya, daya tahan kita terhadap masalah-masalah yang ada di depan biasanya akan lebih kuat, kayak gitu. Ini kebetulan bulan resiliensinya naluri, jadi kita bahas ini, gitu ya. Nah, selanjutnya, tadi kan tadi Martin bilang ada stres yang baik, ada stres yang buruk, kayak gitu. Nah, bisa nggak emang ada stres yang baik, Kak, ada stres yang buruk, Coach, gitu ya. Jadi kita lihat ini ya, tadi kan saya tanya nih, teman-teman ada di kontinum, ada di skala berapa nih antara 0 sama 10 gitu ya. Kalau kita lihat di sini, teman-teman, yang 10 nih kontinum yang ekstrim paling kanan gitu ya, ini kita bisa dibilang ini adalah stres yang buruk ya, atau distres. Kenapa kita bilang stres yang buruk? Karena gini, kita tuh manusia. Kita punya kemampuan, kita punya keterbatasan, kita punya energi tertentu gitu ya. Kita punya batasan ya, misalnya capek, lelah, terus itu pikirannya itu mungkin bisanya fokusnya sama satu atau dua hal gitu. Tapi di sisi lain tekanannya banyak banget nih teman-teman. Ya, apalagi yang di kota besar nih di Jakarta atau di Surabaya atau di mana-mana kota besar yang masuk kantor aja harus berangkat pagi, macet pula gitu ya. Otomatis badannya udah stresnya, fisiknya udah stres gitu. Terus tekanan dari kantor, terus ada masalah dari rumah, ada personal problem ya, misalnya putus sama pacar, atau ada nggak percaya diri gitu ya. Nah, tubuh kita ini ternyata performance-nya nggak kuat banget loh nahan beban itu dengan banyak tekanan itu. Makanya ketika ada di kontinum 10, kita mau bilang stres buruk karena udah melebihi kemampuan kita sebagai manusia gitu ya. Makanya ketika kita di level 10 nih ya, atau di angka 10 nih biasanya kita bingung. Biasanya kita nggak bisa menilai sesuatu dengan baik ya, bikin keputusan tuh sulit gitu ya. Udah gitu nggak bisa fokus kalau kerja gitu, dan bikin performa buruk. Terus ada emosi-emosi negatif kayak cemas tadi, kayak sedih, kayak takut, kayak khawatir, semuanya itu bisa keluar. Dan yang bisa pasti kesehatannya akan memburuk karena mau nggak mau stres ini akan menurunkan imun kita gitu. Nah, tapi ada nih kontinum yang 0, tadi kan ada yang ngisi 2 gitu ya, ada yang ngisi 3, 4 gitu ya. Apakah itu dibilang baik gitu ya? Ya tergantung juga gitu ya. Jadi si 0 ini tadi saya bilangnya kapasitas manusia kita kan manusia diciptakan punya kelebihan, punya kelemahan gitu ya, punya energi baterai yang gede gitu ya. Tapi ketika ini tidak digunakan menghadapi tantangan gitu ya, terus kayaknya saya santai-santai aja gitu ya, merasa bosan, bisa dibilang hidupnya mulus seperti wajah artis Korea gitu ya, mulus banget pokoknya, nggak kelihatan pori-pori. Jadi kita ngerasanya itu kalau kok gitu-gitu aja nggak ada tantangan, justru kita jadi ngerasa bosan.
kita nggak ada motivasi, kita nggak ada produktif, kita nggak ada keinginan untuk melihat sesuatu apa yang kita cari. Nggak ada, orang bilangnya katanya nggak ada tujuan hidup gitu ya, atau kayaknya hidup gue gini-gini aja gitu ya. Terus kita bilang kok manusia kayaknya ribet banget nggak sih? Ya serba salah. Sebenarnya ya dibilang serba salah juga enggak ya. Kalau kita mau, ada yang chat lagi? Oke. Nah, kalau misalnya kita bilang stres yang baik itu ada di mana? Bisa nggak sih stres itu kita bawa ke kontinum tengah ya? Yang tadi bilang stres yang baik ketika performance kita, energi kita, kapasitas kita sesuai dengan tekanan yang ada, sesuai dengan tekanan atau pressure yang masuk, dan kita bisa mengelolanya. Kayak misalnya saya bilang, kayak Martin tadi sempat curhat sama saya, Mbak, saya stres gitu ya. Tapi saya bisa mengelolanya. Kenapa? Karena dia punya energi untuk itu. Habis liburan soalnya Martin habis liburan, udah gitu dia dapat tugas nih kayak gini nih ya. Itu stres sebenarnya karena challenge-nya Martin untuk tampil di muka umum karena dia introvert teman-teman ya. Kita buka aibnya Martin. Jadi ketika Martin diminta untuk depan umum, itu adalah hal yang menjadi challenge-nya dia gitu ya, keluar dari zonanya nyamannya dia, tapi dia bisa gitu ya. Ini jadi stresornya dia ketika harus tampil di muka umum gitu. Nah, dan dia itu menganggap itu sebagai challenge dan dia jadi termotivasi ya. Jadi tadi produktif gitu ya, kemarin tuh dia tiba-tiba chat saya gitu ya, Mbak saya udah selesai gini bla 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 segala macam. Nah, itu kita jadikan stres yang tadi dirasakan adalah stres yang baik karena energi kita sebagai manusia dan kapasitas kita sebagai manusia sesuai dengan pressure yang diterima kayak gitu. Oke, kita lanjut ya. Terus gimana kita bisa mengidentifikasi kalau lagi stres? Jadi stres ini bervariasi ya teman-teman ya Bapak Ibu, karena kadang-kadang tuh kita suka mengabaikan gitu ya. Apalagi budaya kita sebagai orang Asia, sebagai mungkin orang Indonesia itu kayaknya kalau mengakui kalau kita sedang stres itu dia khawatir dianggap lemah, khawatir dianggap cemen gitu ya, gitu aja lo stres. Padahal level orang itu beda-beda loh itu menanganinya. Jadi stres itu bervariasi dari orang ke orang, bisa disebabkan oleh banyak hal gitu. Nah, apa yang bisa kita rasakan kalau sebenarnya aku ternyata lagi stres loh gitu. Yang pertama yang kita bisa lihat, yang bisa kita rasain sendiri adalah fisik. Ya, fisik ini biasanya kita jadi nafasnya lebih cepat gitu ya. Kadang ada sesak nafas juga. Terus ada peningkatan tekanan darah. Kalau kalau untuk perempuan nih yang gampang banget kelihatan itu siklus menstruasinya itu berubah. Entah itu mundur, entah itu maju gitu. Terus nyeri otot yang paling sering kerasa, Bapak Ibu suka kerasa nggak sih di sini pegel? Ya, ini saya soalnya kerasa nih dari kemarin ini soalnya pegel gitu ya. Nyari kepala, sakit kepala gitu ya. Udah minum obat juga tidak berpengaruh gitu. Nah, jadi nyeri fisiknya gitu ya. Kenapa? Nyerangnya fisik. Bisa nggak sih kok bisa stres terus nyerang fisik gitu ya? Bisa Bapak Ibu. Jadi ketika kita stres gitu ya, stres sekecil apapun hormon kortisol akan diproduksi gitu. Ketika hormon diproduksi, sebenarnya hormon kortisol itu membuat kita terjaga, bikin kita termotivasi, bikin kita jadi kayaknya melek gitu ya. Nah, ketika kita stres dan tidak bisa dikelola, hormon kortisol itu kan diproduksi terus-terusan gitu ya. Yang tadinya untuk hal yang baik, untuk terjaga, untuk mencegah peradangan gitu ya. Terus tapi malah bikin kita susah tidur. Malah bikin kita jadinya memompa darah lebih cepat ke jantung. Jadi deg-degan terus gitu ya. Nah, kalau ini terus-terus terjadi, otomatis imun tubuh kita jadi lemah. Gitu ya. Susah tidur, nggak bisa tidur karena cemas. Imun tubuh lemah, udah gitu jadinya kita gampang sakit gitu. Makanya itu akan bisa banget akan menyerang organ-organ yang cenderung lemah di kita. Misalnya ada orang yang stres pasti perutnya sakit atau diare gitu. Ada orang yang stres sakit kepala, seperti itu fisik. Itu yang paling gampang dikenali. Kalau kita misalnya udah kelamaan sakit nih, jangan aku stres ya, padahal udah bolak-balik ke dokter. Jangan aku stres ya, tapi aku nggak mau kenali rasanya. Udah gitu yang kedua adalah perubahan emosi. Perubahan emosi itu yang terasa ya, perubahan mood ya.
Jadi kita gampang tersinggung, gampang baper ya, orang bilang ya, terus mudah sedih, mudah cemas gitu ya. Diajak bercanda yang tadinya nggak apa-apa menurut kita, tapi kita gampang tersinggung, kayak gitu. Nah, terus muncul lagi dari perilaku kalau kita lagi stresnya yang tidak ditanggulangi, kita jadi nggak pengen merawat diri. Maksudnya apa maksudnya ya? Jadi kayak males mandi, tadinya skincarean jadi malas skincarean, jadi nggak mau ngapa-ngapain gitu ya. Bahkan kesannya jadi menghindar dari, menjaga jarak dari orang lain. Terus nggak menikmati melakukan hal-hal yang disukai dan cenderung mengkonsumsi zat adiktif. Yang tadinya mungkin biasanya merokoknya hanya 3 batang sehari, karena stres bisa 2 slop gitu ya. Nggak mungkin ya 2 slop ya. Gitu. Atau misalnya dua bungkus gitu. Nah, itu berarti jangan-jangan aku stres ya. Kayak gitu. Nah, ini memang gejala-gejala yang bisa sebenarnya kita rasain, fisik, emosi, dan perilaku. Kalau kita pikir kayaknya enggak sih, masa sih hal kayak gitu aku bikin stres. Nah, balik lagi, karena sebagai tadi kita biasa di budaya Indonesia atau Asian gitu ya, ada kekhawatiran kita dianggap lemah ketika kita mengakui kalau kita stres, kayak gitu. Nah, next selanjutnya, ini poinnya ya sebenarnya ya, bisa dibilang kan kalau udah stres gimana Mbak Rinda, gimana coach gitu. Saya udah stres mungkin lebih dari 2 minggu, lebih dari 3 minggu, dan saya udah merasakan gejala fisik itu. Tapi kok nggak hilang-hilang ya coach gitu ya. Yang pertama dulu yang bisa kita lakukan adalah diproses. Diproses itu maksudnya apa ya? Kan kadang-kadang kita ngomongnya gampang banget ya, padahal sebenarnya sulit. Tapi diproses itu adalah bagaimana kita memproses atau benar-benar mengakui kalau kita sedang stres. Mengakui apa emosi yang kita rasakan, mengakui kalau kita benar-benar lagi butuh bantuan, kayak gitu. Nah, jadi bentar ya, aku matikan dulu ya soundnya ya. Nah, kalau kita mengakui kalau kita butuh bantuan, ada beberapa member saya kebetulan, kalau saya tanya kan emosionalnya tuh levelnya tinggi ya. Terus dia chat gitu, coach saya sedang stres, tapi saya nggak mau ngomongin ini, gitu. Saya merasa hal ini memalukan, kata dia gitu. Oke, karena memang ada stigma-stigma tadi, kalau kita ngomongnya itu kayak buka aib gitu ya, atau kayaknya hal ini remeh banget sih, masalah cinta aja harus ngobrol sama coach. No, jadi memproses itu adalah bagaimana kita bisa mengakui, bagaimana kita bisa membicarakannya pada orang lain, ya. Dan ngobrol benar-benar sungguh-sungguh, ngomongin apa sih stresor kamu, apa sih yang membuat kamu sebenarnya lagi stres nih, gitu ya. Seperti itu. Jadi diproses dengan membicarakan, mengakui, dan ngobrol. Kalau memang belum yakin ngobrol sama coach, ngobrolnya sama teman, gitu, atau sama keluarga yang mungkin kira-kira nggak bakal ngejudge atau kira-kira nggak bakal adu nasib. Ya mendingan gua daripada lu gitu kan ya, kan males banget ya ngobrol sama orang kayak gitu ya, gitu kan. Jadi kayak adu nasib gitu. Nah, jadi ngobrolnya kayak gitu. Jadi diproses dulu. Udah gitu selanjutnya adalah ubah sudut pandang atau reframing. Kita itu cenderung stres sama hal yang menurut kita penting bagi kita, gitu ya. Jadi kalau itu membuat stres, berarti hal itu sebenarnya important dan penting buat kita. Jadi kita ubah sudut pandang, oke, ini penting buat kita, tapi apa ya yang bikin aku stres? Apa ya yang kira-kira mengganggu pikiran, kayak gitu. Terus apa yang penting? Apakah ini penting nggak? Jangan nggak penting tapi distresin gitu. Seringnya kejadian gitu, sebenarnya nggak penting tapi distresin. Nah, jadi ubah sudut pandangnya itu, mengubah sudut pandang stres tadi. Apakah ini penting gitu kan? Apakah apakah memang ini penting buat saya, kayak gitu? Apakah ini mempertaruhkan hidup saya gitu kan? Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah belajar dari stres itu. Maksudnya belajar tuh gimana? Kayak tadi di usia 18 tahun sampai 24 beda lagi ya cara masalah stresornya gitu. Terus berarti kan challenge-nya beda juga tuh. Ketika dia udah stres, dia tahu nih gimana cara jalan keluarnya. Nanti ketika dia di usia 24 sampai 44 tadi yang misalnya kayak gitu ya, 30 tahun, dia menemukan situasi yang sama gitu ya, masalah yang sama tapi mungkin situasinya berbeda.
gitu ya. Mungkin orang-orang yang berbeda, kelompok lingkungan yang berbeda. Nah, karena dia udah tahu, dulu dia pernah mengatasi hal itu dan tahu harus bagaimana dan apa yang nggak boleh dilakukan, dia akan belajar dari hal itu, gitu. Jadi diproses, ubah sudut pandang, dan kita bisa belajar dari stres tadi. Tadi ya, sebenarnya tantangan itu membuat kita stres, tapi tantangan itu bisa membuat kita lebih bisa belajar dari hal-hal itu, gitu. Nah, ini ada dua bisa saya bilang mungkin sedikit tips ya gitu ya, 2 tips yang bisa saya berikan gitu untuk mengatasi stres tadi nih ya. Ada problem focus coping atau kita fokus sama problemnya, dan ada emosional focus coping atau kita fokus sama emosi kita yang kita rasakan hari ini. Ini ada 4 kuadran. Ada kuadran pertama, ketika problem itu sebenarnya dapat diselesaikan dan menurut kita penting. Gitu ya, coba kita pelan-pelan deh kalau kita ngomongnya. Ketika kita punya problemnya dapat diselesaikan dan itu menurut kita penting. Jadi itu berarti harus dilakukan, harus diatasi. Ada problem yang tidak dapat diselesaikan atau di luar kendali kita sebenarnya, tapi itu penting buat kita. Ya, jadi tidak dapat diselesaikan tapi penting. Itu teman-teman bisa tunda dulu, nggak harus saat itu harus diselesaikan. Gitu. Dan ada juga problem yang dapat diselesaikan namun kurang penting. Bukan tidak penting ya, tapi kurang penting bagi kita. Kan tadi derajat tempatnya juga beda-beda ya. Itu sebenarnya bisa didelegasikan ke orang lain. Terus ada problem yang sebenarnya tidak dapat diselesaikan dan kurang penting nih teman-teman. Berarti yang dilakukan apa ya? Dihapus atau dieliminasi gitu ya, atau di-delete. Jadi sebenarnya tadi prioritas lagi ke teman-teman semua, kita harus paham sebenarnya nih problemnya penting nggak sih buat gue gitu ya, harus diselesaikan nggak ya, atau nggak perlu diselesaikan nggak sih sebenarnya gitu ya. Jadi dihapus gitu. Nah, aku pengen sebelum kita masuk ke emosi focus coping, aku mau tanya sedikit, pengen ngetes nih ya. Aku akan kasih skenario nih ke teman-teman. Ya, nanti boleh jawab di kolom chat. Kira-kira masuk ke kuadran mana nih? Masuk ke kuadran mana skenario ini? Jadi ceritanya gini nih. Pak Martin ini bekerja sebagai IT manager di sebuah perusahaan. Pak Martin ini punya istri, seorang lawyer yang kerjanya di law firm terkenal di Jakarta misalnya gitu ya. Dan dia punya 3 orang anak, usianya 10, 6 sama 3 tahun. Banyak ya Pak Martin anaknya ya. Oke. Nah, ini skenario yang pertama. Pak Martin disuruh sama atasannya untuk memberikan pengajaran atau mentoring 5 karyawan baru fresh graduate. Gitu ya. Dia harus melatih 5 orang karyawan baru fresh graduate dan dari atasannya. Kira-kira ini kalau dimasuk kuadran yang mana, teman-teman? Ya, yang mana? Yang lakukan, tunda, delegasi ke orang lain, atau hapuskan? Oke. Delegasi. Ada yang bilang lakukan. Terima kasih buat sharingnya. Terima kasih. Ya benar ya. Memang tadi tergantung prioritas, it depends. Tapi karena tadi Martin adalah seorang IT manager dan kebetulan dia ditugaskan sama atasannya langsung dan itu berarti hal yang penting gitu ya. Jadi dia harus lakukan untuk melatih karyawan fresh graduate ini. Dapat diselesaikan kan? Gitu ya. Karena dia bisa sebagai IT manager dia tahu apa yang harus dilakukan dan penting. Jadi lakukan. Oke. Gitu ya. Jadi kita lihat itu frame-nya. Oke, yang kedua nih ya. Istrinya Pak Martin dapat kabar kalau di PHK karena COVID. Sementara dia punya cicilan rumah. Nah, kira-kira yang mana nih problemnya nih ya? Pak Martin berat ya kayak problemnya ya. Udah dapat suruh mentoring, dapat kabar istrinya di PHK karena COVID dan dia punya cicilan rumah. Yang mana jawabannya kira-kira? Hapuskan.
Jadi nggak penting ya, nggak dapat diselesaikan ya Pak. Wah enak nih hidup Pak Henry ini ya. Oke, great. Ya oke, thank you. Tunda. Benar. Tidak dapat diselesaikan, ya karena memang kalau PHK kan di luar kontrol kita ya. Kita nggak bisa maksa dia untuk tetap bekerja di situ. Tapi penting karena dia punya kepentingan untuk membayar cicilan gitu ya dan harus bekerja. Nah, tapi itu bisa ditunda. Tundanya maksudnya adalah yuk kita kira-kira bisa lakukan apa ya untuk hal ini. Oh ya, aku punya teman kenalan untuk kerja di sini, kamu mau coba nggak? Atau mungkin kita bisa jual apa untuk nambah cicilan misalnya kayak gitu. Atau kamu kerja apa, misalnya seperti itu. Jadi itu bisa ditunda. Jadi bukan harus yang diputuskan hari itu dan memang kayaknya dipikirkan banget gitu. Itu bisa kita tunda kayak gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga, anak keduanya Pak Martin masuk rumah sakit sementara dia harus presentasi ke BOD hari ini. Kira-kira yang mana? Anak keduanya Pak Martin masuk rumah sakit sementara dia harus presentasi ke BOD hari ini. Yes. Pinter-pinter. Dan saya fotokopi IT-nya ya, memasukkan ke kuadran delegasi. Dapat diselesaikan, kurang penting karena dia punya support system. Walaupun memang anak itu penting, dia punya support system. Ada istrinya gitu ya, bisa dititipkan ke ke perawat atau lain-lain kayak gitu. Nah, bisa delegasi ke orang lain atau delegasikan mungkin presentasinya sama bawahannya untuk mendelegasikan presentasinya dibawakan kalau dia tidak ada yang jaga. Jadi seperti itu problemnya. Nah, selanjutnya adalah satu nih, Pak Martin dapat bisikan dari temennya, kabar burung dari temennya, kalau dia itu diadukan ke BOD, kalau kinerjanya buruk. Pak Martin nggak bisa kerja. Pinter semua deh. Yes. Hapuskan. Mau nggak mau sebenarnya itu adalah stresor ya teman-teman ya. Pernah kan suka dapat kejadian kayak gini yang kita dapat berita nggak itu, aduh aku diomongin kayak gini terus jadi kepikiran. Pernah kan gitu ya. Nah karena kepikiran itu kita bikin jadinya ngerasa kayak harus mikirin aku harus gimana biar bisa menonjol. Padahal sebenarnya tidak dapat diselesaikan maksudnya adalah itu kan komentar orang, pendapat orang itu di luar kontrol kita gitu ya. Dan kurang penting kenapa sih kita harus menunjukkan ke orang lain kalau kita mampu. Padahal sebenarnya memang udah mampu, jadi nggak perlu ditunjukin. Jadi menurut saya nggak penting gitu. Jadi ya bisa dihapuskan. Jadi itu meminimalisir. Oke, satu lagi deh. PRT-nya mudik dan nggak balik lagi. Itu kira-kira yang mana? Nah, PRT-nya Pak Martin mudik dan nggak balik lagi, teman-teman. Ini adalah masalah yang common ya, delegasikan. Iya, masalah yang common di Indonesia. Benar, delegasikan. Bisa delegasinya ke GoFood ya, ke catering kalau nggak ini yang misalnya, atau delegasikan ke tukang yang bisa dipanggil harian untuk istrinya misalnya kayak gitu. Pinter banget, keren banget deh. Nah, kayak gitu ya, ke problem fokus coping. Jadi kalau misalnya teman-teman menghadapi stresor, coba pakai cara ini gitu ya. Penting, dapat diselesaikan nggak? Penting, tapi sebenarnya di luar kontrol saya gitu kan ya. Dapat diselesaikan tapi kurang penting, seharusnya bisa saya delegasikan. Nggak dapat diselesaikan karena di luar kontrol saya, jadi nggak penting juga. Jadi ya udah, nggak usah dipikirin kayak gitu. Oke, thank you. Nah, kita lanjut. Wah, udah 44 menit. Sedikit lagi nih ya. Nah, selanjutnya adalah emotion focus coping. Jadi kita sadari apa yang kita rasakan sebagai emosi kita. Jadi misalnya gini nih, kita ibaratkan emosi kita tuh kayak lampu merah, lampu kuning, lampu hijau gitu ya. Nah, lampu merah atau zona merah itu berarti kita harus stop teman-teman ya. Jadi segera berhenti dan jauhi situasinya. Mbak, lampu merah itu kayak apa ya Mbak rasanya? Ketika teman-teman tidak bisa ngontrol ya. Ketika detak jantungnya udah, napasnya udah terengah-engah, kayaknya kalau ketemu orang ini berantem nih gitu ya. Terus napasnya udah terengah-engah, matanya udah merah mungkin ya, atau misalnya udah panas nih muka nih gitu ya. Oke, kayaknya ini nggak bisa dikontrol deh gitu kan ya. Kayaknya aku lagi emosi, lagi marah banget gitu ya. Kalau aku menanggapi pendapatnya dia, mungkin
tambah berantem atau tambah parah gitu ya. Jadi stop, terus minta izin untuk keluar, saya keluar dulu. Kayak gitu ya. Saya keluar dulu, mungkin cari waktu lebih lama lah gitu ya untuk menjauhi situasi itu. Gitu. Jadi kita tahu dulu nih, kita beneran harus mengetahui sebenarnya apa yang kita rasain. Kalau kita nggak bisa kontrol, stop. Gitu ya. Emotion, focus, coping. Jadi kita fokus sama emosi kita. Nah, kalau zona kuning, kita sebenarnya udah dalam tekanan tertentu, cuman kita masih bisa kontrol. Kita ngapain nih? Jadi pause atau berhenti atau istirahat dulu sebentar. Ini yang mungkin saya bisa bilang, saya contohkan kayak kejadian saya sendiri ya kebetulan ya. Jadi saya lagi kerja, 2 anak saya lagi berantem, yang satunya jerit-jerit gitu ya, yang satunya gangguin gitu karena laki dan perempuan. Terus seketika tuh kayaknya langsung gitu ya, pasti ibu-ibu yang WFH atau tuh relate banget ya sama hal ini gitu. Langsung yang kayaknya nyut-nyut gitu ya. Ini kalau saya ke atas, pasti saya marah-marah gitu ya. Kalau saya ke atas pasti saya marah-marah. Tapi saya gimana nih? Jadi akhirnya saya pause dulu, saya tarik nafas, saya minum kopi teman-teman, terus saya dengar musik gitu ya. Saya pasang headset, saya dengar musik, saya minum kopi gitu. Dan gak berapa lama ternyata cuma 30 menit emosi saya turun. Dan ternyata anak-anak udah berhenti berantem. Terus pas saya ketemu lagi ke atas, saya langsung tanyakan bisa baik-baik, kenapa tadi berantem. Itu juga sama hal pekerjaan. Kalau ketemu temen yang saya rasa kayaknya aku agak marah, tapi aku bisa kontrol, aku ambil jeda dulu sebentar, aku minum kopi dulu, aku mungkin misalnya ada yang kebiasaan hal yang merokok atau apa, aku cari tempat dulu gitu ya, untuk tuh 15 menit, 30 menit, atau cuci muka atau apapun, baru balik lagi, itu bisa. Nah, zona hijau tuh berarti ketika dalam level yang kita baik-baik aja, jadi ada tekanan apapun, mau diajak pendapat, ada konflik apapun, kita masih go ahead, kita masih bisa. Itu berarti Anda boleh bereaksi gitu ya, seperti itu. Nah, oke, sampai sini cukup paham ya. Oke. Nah, selanjutnya nih aku mau tanya lagi nih, Barinda baik pertanyaan deh gitu ya. Martin, berarti langsung ini ya, boleh langsung poll ya, gitu ya. Jadi aku pengen tahu teman-teman tadi nyimak nggak sih kita diskusi kita hari ini gitu ya. Takutnya tadi saya ngomongnya patah-patah, putus-putus, jadi nggak nyimak. Aku pengen nanya, ini bener atau salah nih menurut teman-teman? Jika saya mengalami stres yang berat, maka pertanda bahwa saya lemah. Oke, coba jawabannya apa? Oke, ini ada 80%. Oh, oke. Bener apa salah? Oke. Wah, banyak yang nyimak ternyata ya. Oke, terima kasih. Jadi benar ya. Kalau saya mengalami stres yang berat, itu bukan berarti saya lemah dan tidak resilient. Karena lagi-lagi kita tidak dilahirkan dengan tahu-tahu ujuk-ujuk resilient. Kita nggak dilahirkan ujuk-ujuk bisa menyelesaikan masalah. Kita nggak dilahirkan ujuk-ujuk bahasa Jawa ya. Ujuk-ujuk itu bisa mengatasi stres. Jadi semua butuh belajar. Sama halnya kayak kita melatih otot tubuh, harus dilatih biar ototnya itu berkembang. Jadi kayak gitu. Jadi resilient itu memang harus dilatih dengan tantangan-tantangan, termasuk stres-stres tadi. Oke, 90% menjawab salah. Keren. Oke, selanjutnya. Mengidentifikasi tanda-tanda stres dapat terlihat pada perilaku, emosi, dan penampilan. Nah, benar atau salah nih? Wah, semuanya nih. Ini yang jawab salah pencet atau gimana? Oh, sambil minum ya. Oke, 97% menjawab benar. Iya. Tanda-tanda stres itu dapat terlihat dari perilaku, ya, emosi, bahkan penampilan. Yang tadi out-outannya, matanya udah ada hitam lingkaran, mungkin ada stres kayak gitu. Benar banget. Nah, selanjutnya, benar atau salah? Ketika kamu melihat emosimu berada dalam zona merah atau tadi lampu merah, kamu seharusnya melanjutkan tugasmu. Oke. Ih, cakep nih. Pada nyimak berarti ya Martin ya.
96% menjawab salah. Yes. Jadi tidak seharusnya melanjutkan tugas. Tadi apa? Stop dulu. Ya, lakukan apa yang kamu suka dulu. Karena kadang-kadang tidak semua harus diselesaikan hari itu, hari ini juga. Gitu. Mungkin masalah, kecuali pekerjaan deadline ya, gitu ya. Dan itu berarti kita bisa zona kuning tuh. Jadi kita bisa istirahat dulu sejenak. Kayak gitu. Nah, kita masuk ke sesi slide terakhir nih sebenarnya teman-teman. Jadi poin yang ingin kita sampaikan bagaimana stres menjadi blessed itu adalah tadi stres itu bisa terjadi sama semua orang. Dan itu bukan tanda kalau kita lemah dan bisa membuat sebenarnya kita termotivasi, bisa membuat kita lebih memiliki daya tahan yang tinggi gitu ya. Terus itu kita tahu apa yang kita tuju. Ketika bangun pagi itu kita semangat karena kita menghadapi tantangan. Bayangkan kalau kita nggak punya tantangan, yang bangun pagi gitu-gitu lagi ya. Bayangin kalau misalnya tugas kita memang administratif, nggak ada tantangan, bosen ya gitu ya. Nah kayak gitu. Jadi stres itu bisa terjadi pada semua orang, dan stres itu tidak selalu buruk, dan stres itu bisa diatasi atau dikelola dengan tadi 2 hal yang bisa saya ajarkan, problem focus coping ya, jadi fokus sama problemnya, kita tahu kuadrannya 4 tadi, dan sama fokus sama emosi kita. Kapan kita harus stop, kapan kita harus istirahat, dan kapan kita bisa lanjut. Kayak gitu teman-teman. Oke, sekian dari saya, nanti kita langsung sesi tanya jawab. Aku akan panggilkan Martin lagi. Martin, tring ya, gila. Sulap deh. Gila. Banyak banget tuh Mbak ya, apa namanya? Example yang pakai nama aku. Tiba-tiba punya istri, tiba-tiba punya anak. Aduh. Oh, itu berarti tadi mau pakai nama suami saya, cuma takut kualat. Iya berarti ya. Tadi ya. Aduh, tahuan. Nah, makasih banget nih Mbak Rinda udah sharing ke kita tentang apa namanya, what is a good stress, apa kayak ada indikatornya, what is a good stress, what is a bad stress, dan juga tadi even going deeper ke apa sih yang harus kita lakukan kalau kita misalnya lagi merasakan stres gitu ya, kan tadi ada 4 tuh. Nah, dan juga yang aku suka tadi kayak pertanyaan-pertanyaan sebelumnya nih yang polling itu juga nanya apa sih yang benar dan apa sih yang salah. Kayak tadi aku coba recall ya, oh kalau misalnya kita sedang ada di zona merah, terus kamu terus best-nya gimana sih, lanjutin tugas atau stop dulu, menenangkan diri, dan juga apa, make our mind even more clear gitu sih. Nah, sekarang aku mau open ini sih ke apa namanya, mau open Q&A question ya, Q&A session, not question, Q&A session ke kalian-kalian yang mau bertanya. Tapi sebelumnya aku udah lihat beberapa orang yang nanya nih, kayak Mas Aji nih tadi nanya di akhir-akhir. Nah, berarti Mbak Rinda kesimpulannya stres harus dibawa ke level logis ya, membiarkan otak yang ambil alih, bukan drama atau perasaan. Berarti yang aku tangkap, kita kalau bisa apa namanya, membuat perasaan kita tuh stay out of the equation dulu nih sebelum kita taking decision. Yes, ada di otak. Jadi benar, makasih ya Mas Aji ya. Benar tadi ya, stres harus dibawa ke level logis. Jadi kita itu kan otaknya kebagi 3 ya, ada otak depan, otak tengah, otak belakang. Nah ketika kita stres itu biasanya emosi yang lebih mendominasi. Ya, apa sih emosinya? Marah, takut, cemas, dan lain-lain. Ketika emosi mendominasi, kadang-kadang itu bisa menguasai otak depan yang tadi full of emosi. Otak depannya jadi nggak bisa mikir, ngambil keputusan. Nah, untuk itu kita rilis dulu nih, atau kita kurangin dulu level emosinya yang di otak belakang ini gitu ya. Yang tadinya cemas, yang jadi takut, dikurangin sedikit gitu ya. Tadinya mungkin di level 10 gitu ya cemasnya, mungkin sedikit aja ke level 7 atau ke level 6, baru kita pelan-pelan tahu apa how to-nya gitu. Yang boleh diulang Mbak yang bagian seperti akhir itu, yang how to-nya tadi? Iya. Iya. Oh, keputus ya. Oke. Iya. Jadi itu kayak gini. Istilahnya itu ketika otak ketika emosi udah berkurang sedikit levelnya ya, misalnya dari 10 ke level 7 gitu. Nah,
itu kita bisa otak depan kita tuh sebenarnya prefrontal cortex kita atau otak untuk membuat keputusan, problem solving dan apapun itu yang ada di depan itu akan jadi sedikit bekerja. Tadi logis Nice, gitu ya, nice. logis So tadi. kita Kayak memfokuskan gitu. gimana caranya when we take the decision yang ngambil itu waktu kita lagi menggunakan otak depan. Yes, ya tadi kita pakainya tadi emosi focus coping gitu ya. Tahu kapan ternyata nih emosinya kayaknya harus stop dulu, apa harus sebenarnya take a break dulu gitu. Oh, kayaknya bisa nih sebenarnya aku bisa take a break dulu, aku mau itu dulu deh. Ngopi dulu deh. Jadi aku akan Thanks for the answer, Mbak Rinda. putuskan Kayaknya kayak gitu. bener sih, bisa. That's something that I think I can implement itu sih sebenarnya. Karena aku juga kadang-kadang when taking the decision masih terbawa perasaan gitu ya. Masih muda, Mbak. Masih muda. Gitu. Tapi itu jawaban untuk pertanyaannya untuk Mas Aji. Kita bisa move on ke next question nih. Apa nih? Sebenarnya dari Ari. Ini sebenarnya kayaknya bisa singkat nih. Berarti kalau punya atasan yang toksik kita hapuskan saja ya coach gitu. Gimana Mbak? Ada nggak tips-tips untuk menghadapi atasan yang toksik atau superior yang toksik gitu? Nah, berarti sebenarnya Mas Ari itu udah tahu jawabannya. Maksudnya gini loh, atasan yang toksik itu di luar kendali kita, ya. Kita nggak bisa ngubah dia yang pasti ya, nggak mungkin dia ngubah kita mengubah dia untuk lebih baik gitu ya, enggak. Tapi apa sih sebenarnya bisa kita kontrol dari situasi itu? Berarti diri kita sama perilaku kita sama perasaan kita. Jadi kalau misalnya ketemu atasan toksik nih, kebetulan saya juga pernah punya nih atasan toksik gitu ya. Ya tadi kadang-kadang saya abaikan maksudnya gini, kalau dia suruh saya A, B, C, saya kerjakan, tapi saya nggak terlalu get in touch gitu loh. Maksudnya kayak nggak ngambil pusing gitu ya. Misalnya kalau dia lagi Rinda ini belum selesai bla 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 segala macam, ya udah saya selesaikan sesuai porsi saya gitu ya. Tapi begitu pulang ke rumah ya paling saya ngedumel aja gitu ya. Ngedubelnya tuh sama temen, tahu nggak sih A B C itu kan sebenarnya bukan yang itu kan harusnya daripada saya tahan-tahan gitu ya, sebaiknya memang harus dikeluarkan. Tadi intinya adalah proses, terima, dan dikeluarkan kayak gitu. Jadi ada yang belakang-belakang jangan lewat ya. Mohon berarti Oke, seperti itu. Gitu ya. Jadi hapusnya tuh bukan hapus ya kita berhenti atau dianya, tapi pikiran itu tuh yang kayak ini toksik banget sih. Nah, kadang-kadang kalau pikirannya itu kan kayak kayak selalu muncul, jadinya tuh kayak bikin kita nggak termotivasi ya. Jadi apa yang bisa sebenarnya apa yang perasaan apa yang bisa saya kendalikan kalau saya dalam situasi kayak gini gitu. Ngedumel ke teman itu juga salah satu coping mechanism juga, Mbak ya. Bener nggak sih? Oh iya. Oh, oke. Berarti emang kalau misalnya kalian punya teman atau misalnya kalian adalah teman itu yang dimana kalian itu kalau lagi merasakan something bercerita ke teman dan merasa lebih lega, that's a valid coping mechanism. Ini aku bisa quote dari Mbak Rinda. Oke. Ini asal bukan gibah ya jadinya ya. Pertanyaan dari Mas Ari ya. Nah, sebelum kita lanjut sama pertanyaan yang ada di sini di kolom chat, sebenarnya ada ini Mbak pertanyaan titipan dari orang yang daftar ya. Tapi menurutku nih kayaknya lumayan keren nih untuk dijawab. Nih, dia bilang masalah penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan menyebabkan psikis terganggu. Apakah itu merupakan bentuk lain dari stres gitu? Jadi dia mungkin yang bertanya ini penghasilannya mungkin pas-pasan atau mungkin belum mencukupi kebutuhan dia untuk sehari-hari. Nah, itu apakah bentuk dari stres juga, Mbak? Ya. Oke. Saya mau tanya, lempar ke audiens nih yang tadi udah belajar ya hari ini. Apakah itu bentuk stres? Silakan jawab di kolom komen. Stres. Hayo. Ya mengganggu ke fisik. Iya, banyak kan bilang iya, stres. Apa jawabannya, Martin? Yes. Yes. Benar. Jadi kayak tadi ya, problemnya tadi apa? Kalau problemnya sebenarnya dapat diselesaikan gitu ya, tapi mungkin ya penting juga gitu ya. Terus harus mikir kan, what next to do?
Berarti kalau penghasilan yang tidak sesuai dengan kebutuhan, apakah kebutuhan hidupnya yang harus dikurangi gitu ya, atau nambah penghasilan lain, nambah income gitu ya dari lubang yang lain gitu ya. Bukan pinjol ya teman-teman ya, enggak, saya enggak, jangan jangan minjol gitu ya. Jadi misalnya apakah misalnya kalau gajinya cukupnya untuk kebutuhan hidup, padahal dia pengennya misalnya pengen misalnya nyengkolin anak di tempat lain gitu ya, yang bagus atau ngelesin anak gitu ya, berarti oke, aku bisa jualan apa ya gitu ya, atau suamiku bisa apa ya, atau aku suruh bisa istriku apa ya kayak gitu, atau aku bisa freelance apa ya gitu. Nah kalau memang itu waktu kita nggak cukup ya sebagai pekerja kan pasti full time tuh. Terus kebutuhan hidup, aku sebenarnya punya tips ya, bukan tips ya, yang aku akhirnya lakukan. Seberapapun penghasilan kita atau rezeki yang kita terima, itu cukup untuk kebutuhan hidup. Tapi nggak cukup Boleh untuk gaya diulang hidup. partian terakhir tadi agak terputus. Tuh. Mm-mm. Oke. Seberapapun, saya sih pikirnya gini, seberapapun penghasilan kita atau rezeki yang kita dapat, ya, itu akan cukup untuk kebutuhan hidup. Kedengeran Martin? Nah, tapi kadang tidak cukup untuk gaya hidup. Gaya hidup itu apa sih maksudnya? Yang biasanya minum kopinya di Starbucks ya gitu ya. Mahal Bu, boleh nggak kita milih gaya hidupnya pindah ke warung kopi yang lain misalnya gitu ya. Atau gaya hidupnya misalnya biasanya hari Sabtu Minggu harus hangout, atau misalnya harus anaknya sekolahnya atau lesnya yang di tempat bagus gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya kan bisa dibilang lifestyle ya. Kalau kebutuhan hidup itu apa sih? Coba deh kalau kita mau pikir baik-baik, kebutuhan hidup itu apa aja sih sebenarnya? Menarik sih Mbak, karena di naluri ini kita kan juga melihat kita kan juga menyediakan multidisiplin coach gitu. Kita ada sekitar 6 tipe pelatih gitu loh. Pelatih kesehatan mental, ada fitness coach, ada dietitian, ada financial coach juga, ada executive coach gitu loh. Jadi kita melihat juga orang tuh kalau misalnya mental health-nya sedang tidak dalam kondisi prima gitu ya, sedang kurang sehat, itu penyebabnya tuh nggak cuma karena orangnya doang gitu loh. Banyak faktor yang sebenarnya bisa play in part kayak tadi. Untuk ini kan mungkin karena dia penghasilannya masih belum mencukupi, dia jadi pusing gitu loh. Tapi beruntungnya kalian yang udah punya akses naluri dari kantor, atau misalnya kalian juga subscribe sendiri, kalian bisa nanya langsung kayak pendapat dan juga tips-tips dari financial coach kita juga gitu. Kita ada coach Esther so far sih. Kalian bisa akses dan ngobrol sama coach Esther gratis di aplikasi gitu loh. Kalau kalian mau video call pun bisa di request via aplikasi semua gitu loh. Jadi kita mau mencoba membantu kalian dari view yang menurutku tuh 360 derajat gitu. Jadi gitu loh. Jadi kalian ada masalah apa, kita ada pelatih atau coaches untuk membantu kalian di situ. Itu menurutku sih menarik banget nih Mbak ya. Benar-benar jadi kayak kita nyiapin pelatih kayak coaches banyak gitu, dan udah siap bantu kalian dari sudut manapun gitu loh, untuk kalian menjadi lebih sehat. Dan sehat itu kan again ya, kemarin kalau sama Coach Albert kita bilang sehat itu nggak cuma sehat fisik, nggak cuma sehat mental, tapi juga harus sehat finansial dan sehat karir gitu. Juga banyak yang harus diperhatiin sebelum kita bisa bilang kita sehat gitu. Nah, mungkin boleh move on lagi nih ke pertanyaan berikutnya. Banyak yang nanya nih ya. Apa nih? Mungkin aku mau coba nanya. Ada yang nanya secara private nih ya. Ini coba aku iniin dulu. Ada yang nanya secara private. Aku mau tanya nih, bagaimana cara mengelola stres sebagai seorang psikolog? Aku bukan psikolog, tapi nggak tahu kenapa orang-orang sering curhat ke aku. Dan terkadang aku suka bingung sendiri juga kenapa mereka memilih aku sebagai orang yang sering dicurhatin orang-orang. Segala macam cerita orang itu, dari masalah keluarga, ekonomi, percintaan, perselingkuhan, karir, sampai apapun tuh mereka minta sarannya ke dia. Dan Mbak ini belum ya, ada lagi lanjutannya. Jadi dia tuh ada 3 bubble. Nah, dan jujur aja ini kadang suka membuat aku stres juga. Oke. Karena selain masalah waktu yang kadang habis buat dengerin cerita mereka, terutama yang bercerita di jam kerja, kadang mereka harus juga tapi kadang juga harus ikut memikirkan masalah mereka dan memberikan solusi ke mereka. Oke.
Dan yang lucu juga ketika si A curhat nggak suka sama si B pun curhat ke dia juga. Oh, dia jadi kayak jadi di tengah-tengah ya. Dan ini belum selesai, Mbak. Iya, ya, oke Lanjutan ini oke yang oke. terakhir. Dan berhubung aku sungkan kalau menolak mendengarkan mereka, jadi mau nggak mau saya harus mendengarkan cerita mereka. Aku yakin Mbak Rinda sebagai psikolog sering mendapatkan hal yang begini. Bagaimana cara biar kita nggak ikutan stres ketika mendengarkan cerita mereka? Oke, jadi poinnya mungkin yang pertama itu gimana caranya nggak stres ketika mendengarkan curhatan dari teman. Kedua, membagi waktunya gimana. Dan tiga, mungkin memberi sarannya ya. Gimana ya? Oke. Iya, oke, baik. Banyak ya curhat ya. Oke, ini dan ini memang diterapkan ke kehidupan saya sehari-hari ya, gitu ya. Sebelum-sebelumnya pun ketika saya mendapatkan uh, banyak cerita, apalagi orang bilang sampah emosi dari klien, dari member gitu ya, saya baper gitu ya, karena kepikiran gitu ya. Karena kepikiran, jadi aduh kayak ada tanggung jawab untuk menyelesaikan gitu ya, bener nggak gitu kan? Jadi ada tanggung jawab menyelesaikan. Sampai suatu saat saya ngobrol sama sesama kolega gitu, harusnya masalah tadi, kalau problem tadi harusnya ada di kuadran mana nih teman-teman? Kira-kira ada di kuadran mana ya? Ada yang jawab Hapuskan. Yes. Bukan berarti kita nggak peduli, tapi maksudnya ketika dia cerita, ya udah diterima saat itu, begitu dia selesai cerita, kelar gitu loh. Jadi nggak dipikirin terlalu dalam atau masuk ke dramanya gitu. Jadi kita bilang kita kasih setting boundaries atau setting bikin batasan. Batasan kita sebagai pendengar baik memang, tapi ketika dia udah selesai cerita kita jangan sampai kayaknya punya tanggung jawab untuk ingin rasanya bantu menyelesaikan. Itu bukan tanggung jawab kita gitu ya. Tanggung jawab kita mungkin ya kita sebagai teman yang baik untuk mendengarkan cerita gitu. Jadi apapun yang kalian diceritakan ke orang, coba untuk belajar sedikit rilis atau kayaknya kalau udah selesai ya udah nggak usah terlalu masuk dramanya, saya cuma mendengarkan cerita kamu gitu. Dan kadang-kadang orang juga itu sebenarnya kalau pengen curhat itu bukan orang juga ya, orang datang ke psikolog juga pengen curhat itu bukan ingin dikasih saran, cuman pengen didengar loh. Jadi kita nggak usah buru-buru atau nggak usah kayak punya tanggung jawab untuk memberi saran, jadi cukup dengerin dulu aja. Kadang-kadang sarannya pun atau penyelesaian masalahnya pun bisa datang dari dia gitu. Itu cuma dengerin aja kayak gitu ya. Jadi itu kalau udah dapet, coba nggak usah terlalu dipikirkan terlalu dalam gitu ya. Udah gitu tidak perlu punya tanggung jawab untuk memberikan saran gitu ya atau nasihat gitu. Terus kita setting batasan. Batasannya adalah iya memang dia teman baik, tapi selama ini ke saya ya, kalau saya ada member atau apa yang misalnya cerita, tapi kayaknya tidak terlalu berbahaya nih, berbahaya maksudnya gini, tidak ada keinginan bunuh diri, tidak ada yang tidak ada keinginan bunuh diri, atau tidak ada misalnya ingin melukai diri atau melukai orang lain, itu saya bisa membalasnya atau bisa mengangkat teleponnya atau apa, itu mungkin ke teman saya juga ya, ketika saya siap secara emosional gitu ya. Jadi ketika kalau malam-malam mungkin saya nggak akan bales gitu. Misalnya kayak di naluri ya, kenapa sih psikolog itu cuman di jam kerja gitu ya? Karena tadi kita manusia juga gitu ya. Manusianya berarti ketika udah capek nih pagi sampai sore kita bales member, malamnya kita istirahat dulu nih. Ketika emosi saya masih ada, maksudnya energi emosi saya masih ada, masih oke, saya bisa bales kalau misalnya saya masih bisa menerima gitu ya. Tapi kalau misalnya itu masalahnya urgent, kayak Mbak saya mau bunuh diri, Mbak ada pikiran gitu. Nah itu saya berarti urgent, itu harus saya balas misalnya gitu. Tapi kalau misalnya masalah lain yang sebenarnya masih bisa diobrolin besok, saya akan tunda. Jadi bikin batasan. Batasan kapan mau terima telepon temen, kapan mau terima, misalnya gini, gue lagi kerja nih, bentar ya, ngobrolnya nanti ya gitu ya. Itu sering saya lakukan ketika ada teman-teman yang, Linda, gue mau curhat, boleh nggak? Boleh nggak setelah jam 5 gue lagi meeting atau gue lagi kerja gitu, atau gue lagi sama anak-anak kayak gitu. Jadi kayak bikin batasan kayak gitu ya. Dan gimana cara menjaga mood sehari-hari gitu ya, ini tips yang bisa saya lakukan adalah saya nyiapin mood gitu ya, menyiapin suasana hati saya bangun lebih pagi,
saya mandi dengan keramas setiap hari gitu ya, biar otak. Jadi karena emang iya, kalau kita keramas kena air dingin pagi itu beda banget kalau kita nggak keramas bangun pagi cuma mandi sampai badan doang. Kerasa nggak? Lebih seger. Itu moodnya lebih enak. Udah gitu hirup apapun yang kamu suka, bau apapun yang kamu suka ya, either itu wangi kopi, wangi teh, wangi essential oil, wangi apa itu, atau parfum yang kamu suka pakai parfum. Dandan gitu ya. Pakai baju yang menurut kita cakep gitu ya, atau pakai ini kayak sekarang ini kan saya lagi stres nih ya, saya pilih warna yang cerah bukan warna hitam gitu. Karena apa, saya pengen mood saya baik, jadi energi saya bisa sampai ke teman-teman dengan baik kayak gitu. Berarti Ya bisa gitu, dikonfirm kalau tips. Mbak Rinda itu Semoga cukup menjawab. cewek kue ya, Mbak Rinda ya, suka pakai baju yang terang-terang. Oke. Oke deh. Oke, kira-kira Yes. semoga menjawab ya untuk yang tadi bertanya secara anonimus. Itu kayak tips-tipsnya dari Barinda, karena juga kita juga di naluri juga kadang-kadang sering kok ngobrol sama coaches-coaches yang ada di sini, mau tentang apapun itu ya. Kalau tentang sentimental, aku biasa ngobrol sama coaches yang apa, Mbak Imah biasanya ya, Mbak Imah, Mbak Kisti, Mbak Rinda gitu. Kalau misalnya aku juga ada mau pertanyaan tentang fitness, aku biasanya sama Coach Albert yang kemarin webinar sama kita. Kalau tentang makan ya, aku biasanya sama Salma, ada Coach Clara juga, Clara gitu, dan banyak deh, dan yang lain-lainnya gitu. Even kita Sarah. di naluri pun ngobrol sama coaches gitu loh. Nah, jadi gitu. That's actually ini sih Mbak, apa namanya, nice input juga untuk kayak jadi meskipun kalian juga yang mungkin jadi kayak semi mental health coach di kantor kalian bisa ikutin tips-tips dari Mbak Rinda tadi. Oke, sebenarnya ini Mbak, kita kan udah lewat 12 menit nih ya dari jam 2. Mbak, nggak apa-apa nggak kalau kita lanjut kayak 2-3 pertanyaan lagi Mbak? Dua ya, boleh ya? Nah, sebelum Kalau lanjut dua aku lagi mau boleh nggak? ngasih ini dulu. Kalau kalian suka sama webinar ini, kalian bisa memberi feedback ke kita ya, ada di sini di sebelah kiri. Gitu loh. Boleh dibuka dulu di tab berikutnya, terus balik dulu ke sini ya. Kita finish dulu webinarnya. Nah, ini Mbak, next, aku ada pertanyaan dari siapa ya tadi ya, yang aku lihat menarik ya. Oh, dari ini, Junis Tira. Dia nanya begini. Apa mind mappingnya supaya bisa berpikir untuk meredakan marah atau sambil jeda dulu aja ya coach? Biasanya langsung burst out aja. Itu kayak mungkin step-stepnya kali coach yang lebih mungkin lebih praktikal gitu, step-stepnya yang lebih clear gitu. Better gimana sih kalau kita lagi meredakan marah supaya kita nggak ngambil bad decision. Langsung tiba-tiba keluar gitu ya. Oke. Thank you Mbak Junistira gitu ya. Jadi bagaimana kita bereaksi itu adalah proses belajar. Proses belajar yang kita lihat sehari-hari mungkin dari teman, dari orang tua kita. Jadi kalau kita lagi marah ya keluarkan gitu ya. Biasanya kan kayak gitu. Jadi kita merasa kayaknya harus mengeluarkan rasa marah. Cuman tadi kita tidak dilahirkan dalam kondisi bisa mengatasi emosi, tiba-tiba langsung bisa mengatasi emosi, tiba-tiba resilient gitu ya. Nah, apa stepnya yang bisa kita lakukan? Ini kalau ke saya pribadi, kebetulan karena saya itu lahir di Sumatera dan memang pola asuhnya itu juga memang orang Sumatera itu cenderung keras ya. Kalau ngomong tuh kayaknya ngegas gitu ya. Jadi dikit-dikit kayak harus marah gitu, harus keluar gitu. Cuman ketika saya pelajari beberapa tahun belakangan ini, terutama punya anak gitu ya, yang kita rasakan adalah mind mappingnya gimana ya, ketika dalam situasi tertentu, saya ngerasa tadi, saya nggak bisa kontrol, ini muka saya panas ya, kerasa banget nih, nafasnya jantungnya atau nafasnya tuh sesak gitu, atau jantungnya berdegup lebih kencang gitu ya, dan rasanya itu pengen, gitu ya. Pernah nggak sih Martin tuh kayak rasa pengen nonjok orang gitu ya, pengen rasanya ya kan. Nah itu sebenarnya kita sedangkan merasakan emosi yang sangat intens ya, jadi ada di zona merah kan gitu. Terus berarti kalau kita terus-terusan ketemu orang itu, terus-terusan berhadapan dengan situasi itu, misalnya contohnya kayak
kita ketemu orang tua kita berantem terus gitu ya, terus kita dengerin terus ya, kita di kamar aja tapi dengerin orang tua kita bertengkar atau apapun, itu kan kita makin kencang ya emosinya ya, kayaknya pengen apapun gitu ya, nangis atau apa. Nah itu saya sarankan untuk keluar aja dulu dari rumah, jalan-jalan dulu, ngopi dulu, atau apapun itu gitu ya. Jadi rasakan emosinya begitu kuat intensnya gitu, kalaupun sedihnya juga rasakan, ih aku sedih banget, ih aku marah banget, aku kesel banget gitu ya. Jadi itu tarik nafas. Hal pertama yang bisa kita lakukan adalah kita narik nafas. Kenapa? Satu-satunya sistem tubuh yang bisa kita kendalikan hanya sistem pernafasan. Ya, dan sistem pernafasan itu bisa bantu untuk memompa jantung lebih pelan. Ya, kalau kata nafasnya tadi, nafasnya dengan teratur ya, dengan hitungan teratur gitu ya, nafas mindful, nafas dulu ya. Dari yang levelnya 10 marahnya itu bisa turun ke level 9, ke level 8 gitu. Jadi ambil jedanya gitu, tarik nafas dulu sebentar, kalau masih nggak bisa, masih marah banget, berarti harus keluar dari situasi itu. Jadi ada situasi kamu merasa marah banget, udah tarik nafas nggak bisa, berkali-kali udah minum kopi, udah dengerin lagu masih marah, keluar dari situasi itu. Kayak gitu. Jadi ketika merespon, apa untuk tips yang jangan tadi yang langsung briefing respon. teknik itu juga sebenarnya sempat Mbak Kisti tuh share gitu ya di webinar kita 2 bulan lalu. Kalau misalnya ada yang ikut juga dan kalian ingat, itu berarti valid karena udah 2 mental health coach yang bilang. Itu berarti tipsnya valid. Iya, soalnya itu dilakukan sehari-hari Martin sebagai saya kalau udah kayak gini, kayak semalam tuh saya nggak bisa tidur ya, karena stres, jujur stres kan ini ya berhadapan dengan kebayang Mbak, harus ada stop bentar, ini Mbak. gimana internetnya Karena bagus atau Mbak enggak tuh kan lagi stres ya kepikirannya. apa namanya? Bahas Ya, tentang tidur. Ini kebetulan ada yang nanya ini. Sekalian nih biar gimana cara mengendalikan stres dengan santai, tidak terbawa pikiran atau mengganggu tidur istirahat. Mungkin boleh Mbak sekalian dijawab. Iya. Iya boleh. Oh iya sama juga Mbak. Ya, ini. Berarti pertanyaan terakhir ini ya. Oke, saya belum makan siang soalnya. Oh iya lu. Stres kan kamu kan? Iya. Kalau stres jadi nggak pengen makan. Iya Mbak lapar. Nggak lapar kan? Nggak lapar kan? Iya nggak pengen makan. Tapi abis ini kita lapar. Jadi gitu. Nggak bisa. Kayak tadi nih, yang saya lakukan adalah ya, ketika ada pikiran, dan otomatis kita cemas ya. Kayak tadi. Terus kita bisa bilang gini, oke, saya cemas, saya takut, saya khawatir besok akan bagaimana gitu ya. Nah, pikiran-pikiran kita itu yang muncul itu kita kita suka self talk aja. Oke, kalau besok internetnya nggak bagus gimana ya? Oh ya Den, aku punya backup gitu ya. Aku punya provider lain gitu. Kalau aku belum siap materinya, aku bisa bangun pagi kok, gitu ya. Jadi kan pikiran-pikiran yang jadi overthinking orang bilangnya ya. Ya, jadi kita bukan fokus sama masalahnya. Kita fokusnya sama apa yang bisa aku lakukan. Udah gitu tapi keluarkan. Jadi bukan yang dipikirin doang nih. Kadang-kadang aku bikin tulisan nih Martin. Aduh, aku bikin list nih. Besok masalahnya apa aja sih yang mungkin akan muncul ya. Aku belum selesai ini, belum selesai ini, belum selesai ini. Jadi ada gambaran. Nah, kalau kita udah mengekspresikan, menuliskan atau cerita nih ya. Kayak aku cerita sama Martin, aku ngobrol di sini sama teman-teman tuh bisa rilis stres karena aku cerita apa yang aku rasain. Terus kita bisa jadi kayak, oh iya deh kalau ternyata ada internet menjadi nggak stabil, harusnya aku bisa gini, dengan lihat tulisan kita gitu ya. Udah gitu, udah berkurang nih cemas pikirannya nih. Masih belum ngantuk juga. Yang aku lakukan adalah tadi nafas, dan aku setel Spotify lagu relaxing. Jadi memang ada lagu-lagu yang memang ada di istilahnya itu frekuensi tertentu yang bikin otak kita jadi relax. Karena kan tadi kalau kita lagi stres tuh otaknya nggak relax ya. Jadi tegang terus gitu kan. It works loh. Jadi semalam gitu aku nafas, aku ambil nyari Spotify dengan lagu yang relaxing, terus itu minum air hangat. Jadi aku kan gitu minum air hangat gitu ya. Dan setel lagu itu nafas pelan-pelan, lama-lama ngantuk. Tapi yang pasti kecemasan, pikiran-pikiran yang tadi, pikiran tugas, pikiran apapun itu dikeluarkan. Either itu cuma nulis atau ngomong sendiri, gue bete deh, gue capek, gue gitu-gitu. Okay. I see.
Jadi kayak bener-bener mirip juga ya cara sama cara meredakan stres ya Mbak ya? Meredakan marah tadi ya? Hmm, karena emang Iya. Bener. Sebenarnya marah, stres, marah, takut itu kan sebenarnya emosi ya, gitu ya. Jadi emosi itu memang yang saya dikendalikan pertama kali itu ya tadi Nih sistem kalau misalnya pernapasan kalian kita. juga nih sebenarnya kalau kalian lagi merasakan stres atau kalian lagi bingung ya, aku tuh sebenarnya stres dari tadi rating 1 sampai 10 itu valid atau enggak sih? Sebenarnya ada cara buat ngelihat itu, ya nggak, Mbak? Caranya itu dengan ngambil assessment DAS21. Nih, Benar aku benar. share sekarang. Boleh diklik dulu, terus kalian nanti ambil di balik lagi ke tab kalian ini. Oh Ini iya. nih DAS21 itu isinya 21 pertanyaan, Mbak ya. Benar nggak? Oh, iya, 21 pertanyaan singkat yang untuk membantu kalian kayak measuring kayak how stress you are gitu loh. Oh iya, Nah, level stres sampai kalau mana misalnya sih gitu, kalian level ada di cemasnya zona sampai mana merah atau sih. zona oranye, kalian bisa reach out ke coaches-coaches kita gitu loh. Ke mental health coach kita atau misalnya coach-coaches yang lain yang kalian pikir kayak oh mungkin gue stres karena tadi mungkin penghasilannya masih dalam pas-pasan gitu. Gimana caranya gue mau increase gitu ya, bisa ngobrol sama coach yang Betul. Kalau Mhm, kalau kalian betul bingung sama kayak mau profil ngobrol ke siapa coach-nya sih, ya. kalian bisa ngobrol sama main main coach kalian atau pelatih utama kalian, atau kalau kalian bingung kalian bisa chat sama Nani di aplikasinya gitu kayak Nani mau nanya dong gitu, dan tenang aja Nani, betul. Naninya kita itu isinya tuh belakangnya manusia, orang gitu loh. Iya, aku tuh kenal orangnya gitu. Bukan Manusia, bukan bot. Jadi kalian kalau mau nanya apa-apa bisa via bukan bot. Nani gitu loh. Nani juga gak usah malu-malu. Nah, paling kayak oke, paling itu sih Mbak. Kayak ini webinar kita yang paling lama nih so far nih 1 jam 21 menit. Dan aku lihat masih banyak 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 orang yang stay di sini berarti kayak Oke. masih menarik gitu. Tapi Iya apa iya namanya? iya iya. Sayangnya guys, Makasih ya, makasih Mbak ya. Rinda harus harus pergi nih ya. Jadi kita mungkin nggak bisa, ya kita belum bisa lanjut lebih Aku belum panjang makan. lagi. Tapi kalau kalian masih ada pertanyaan, kayak ini kan aku lihat masih ada berapa nih? 6 berapa pertanyaan? 3 ya kayaknya yang aku belum bisa jawab, dan juga sebenarnya ada yang nitip pertanyaan tuh lumayan banyak, ada 9 atau 10 gitu. Cuma aku belum belum bisa jawab bareng Mbak Rinda nih, sorry banget. Tapi kalian bisa simpan pertanyaan kalian dan kalian bisa copy itu ke mental health coach kalian, ke chat di aplikasi gitu loh. Nanti ada Mbak Rinda, Mbak Kisti, Mbak Imah Chat. yang akan bales kalian gitu loh. Tenang aja, semua sama kok, sama-sama bagus semuanya gitu. Nah, untuk kayak webinar berikutnya nih, untuk kayak info Ship. webinar berikutnya kita akan bahas tentang nutrisi nih. Bareng siapa lagi kalau bukan Coach Clara gitu ya. Nah, caranya kalian bisa ke-update sama next webinar itu gimana? Di sini caranya nih. Kalian daftar ke Naluri Community Newsletter, kalian langganan di newsletter bahasa Indonesia sama webinar bahasa Indonesia. Di situ nanti kalian bakal ke-update terus tentang kayak webinar apa sih yang akan datang, terus kayak kalian mau tahu tips-tips lainnya, kayak kita tuh punya banyak artikel di website kita dan juga banyak video-video olahraga gitu loh. Bahkan kita juga ada audio-audio tentang, bukan audio sih, kita bilangnya lebih kayak sedikit semi podcast mini gitu ya, buat kalian dengerin kayak tips-tips untuk menjadi lebih sehat kayak overall gitu ya, nggak cuma sehat mental doang, nggak cuma fisik doang, nggak cuma finansial, tapi juga overall semuanya, karir juga termasuk gitu loh. Aku akan posting the next webinarnya ada di newsletter ini, atau nanti dikirim via email, atau kalian bisa follow IG kita naluri_IDN. Nah, itu nanti aku akan update semua kegiatan kita di situ. Oke. Untuk ini, oh iya aku lupa bagiin handout. Nah, jadi kalau kalian mau nge-review tentang apa aja sih yang udah kita balas, aku bisa bagiin handout atau presentasi kita dari apa aja yang udah kita bahas hari ini. Semoga ini membantu kalian untuk mengingat-ingat lagi, dan juga semoga kalian datang ya untuk yang berikutnya. Kita akan banyak banget topik-topik seru yang bakal dibahas. Selain bakalan bahas topik seru, kita juga bakalan ketemu sama coachesnya. Kayak kalian bisa ngobrol langsung kayak hari ini sama Mbak Rinda. Kalian jadi tahu Mbak Rinda hari ini lagi stres, Mbak Rinda hari ini lagi lapar, kalian bisa tahu gitu jadinya. Tuh. Nah, untuk ini Mbak, final say ya. Mbak ada kayak satu tips terakhir nggak sih untuk kayak
membantu kita menghadapi stres itu. Satu final tips saja gitu untuk merangkum ini semua. Oke. Yang tadinya saya berharap nih, yang tadinya stigma terhadap stres itu yang kita bilang kita harus jauhi, kita harus hindari, itu saya harap teman-teman bisa reframe atau ubah sudut pandangnya. Jadi stres itu normal, stres itu bisa kena ke siapa saja dan itu nggak semuanya buruk dan bisa dikelola gitu. Dan kelolanya tadi dengan berbagai cara yang udah saya berikan. Jadi dan stres itu bukan Noted, tanda stres kalau bukan kita tanda lemah. lemah gitu loh. Kayak gitu. Everyone is bound to have stress atau to be stress mungkin ya. Tapi itu bukan petanda kalian lemah. And percayalah, orang yang kuat itu adalah orang yang bisa tahu kapan dia harus meminta tolong. Itu ada di website kita tuh. Yep. Mantap ya Mbak ya. Keren Martin. Tapi mungkin itu halo Mbak. Oke. Mungkin itu sekian webinar kita hari ini, sesi kita hari ini. Lumayan seru dan lumayan panjang gitu ya, tapi entertaining banget buat aku dan Mbak Rinda. Terima kasih banget buat kalian yang sudah datang, dan hopefully kita bisa ngelihat kalian di next webinar bareng Coach Clara juga gitu ya. Caranya gampang, kalian bisa daftar newsletter, nanti linknya ada di sana atau di sosial media kita. Atau tenang aja, nanti aku bakal kontak PIC dari setiap company kalian untuk kayak mengirim linknya gitu loh. Paling segitu saja. Aku mau say thanks lagi dan sampai jumpa di webinar berikutnya. Bye-bye. Makasih. Bye. Aku izin pamit.